Lagi ngapain, Pak? Enggak ngapa-ngapain. Ini pohonnya kok Kenapa itu? anu ya. Ya sudah, biarkanlah. Kali-kali nyantai ya. Mantap. Yes, jadi oke. Mundur lagi. Kedeketan. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan, boleh saya bilang sebelumnya kan 1.0 ya, saya bilang ini 2.0 lah, karena memasuki fase kedua setelah booming anthurium. Karena pada saat booming anthurium selesai ya saat itu ya, dikarenakan pasar sudah banyak, istilahnya stok ya, sementara permintaan berkurang, sempat ada yang namanya fase drop saat itu. Kalau tidak salah antara tahun menuju 2000 akhir ya, 2000 akhir itu sekitar 2007, 8, 9 ya, itu boleh dibilang drop. Nah, di situ banyak orang-orang yang tadinya berangan-angan atau berhayal kalau dengan mereka melihara dan tetap dipertahankan akan menjadi sebuah nilai investasi. Ya memang betul, tapi kan sekarang komoditas apapun itu dipengaruhi oleh hukum pasar. Apabila permintaannya sedikit, stoknya banyak, harga pasti akan drop. Kebalikannya, apabila permintaannya banyak, stoknya sedikit ya, itu akan otomatis pasar itu menggelora ya istilahnya, dan harga pun akan terkoreksi bisa hitungan jam, bisa hitungan hari atau hitungan minggu. Pada saat kita booming, kita tidak bicara lagi minggu, hari atau jam, bisa dibilang menit pun berubah harga. Pohon ini dibeli saat ini, geser sedikit itu udah bisa beda harganya. Nah, beberapa penggiat anthurium saat itu merasa berpikir ya, kalau saat itu saya sendiri ya, setelah booming itu vakum, terus terang aja saya vakum, banting setir ke dunia pekerjaan yang memang background saya travel agent. Jadi saya bekerja kembali di travel agent dan sibuk dengan kegiatan travel agent, tapi saya tetap memantau dan mengikuti tanaman hias. Nah, beberapa penggiat anthurium ya, atau penghobinya, pembudidayanya itu berpikir bagaimana caranya supaya anthurium ini menggelora kembali. Nah, dan tujuan akhir dari semua pembudidaya tanaman hias itu adalah menghasilkan sesuatu yang best of the bestnya. Saat itu banyak sekali yang menggiatkan dan ditemukanlah beberapa calon-calon generasi anthurium yang lebih baik dari karakter sebelumnya, dan terutama adalah variegata. Karena variegata itu adalah tujuan akhir semua petani dan pembudidaya tanaman hias. Bagaimana caranya supaya tanaman yang tadinya hijau ya kan, balik ke mempunyai mutasi dan berwarna-warni atau mempunyai warna selain warna hijau. Nah, salah satu mutasi yang diincar dan dikejar itu adalah variegata. Kita bisalah variegata ya. Tapi jangan salah kawan-kawan, di anthurium sendiri atau di tanaman yang lain pun, terutama di anthurium ya, itu ada generasi 3.0 atau generasi ketiganya. Dalam artian kata, kalau step waktu saat booming, misalnya asal anthurium ya, asal yang namanya anthurium, asal ada bentuknya ya, itu otomatis orang udah seneng. Nah, baliknya lagi sekarang di 2010 ya kan, itu mulai diperkenalkan anthurium generasi yang kedua. Generasi apa? Generasi variegata ya. Nah, saya buka spoiler sedikit, generasi berikutnya apa? Adalah generasi warna. Jadi selain variegata, mengejar juga generasi yang namanya warna. Nah, untuk warna sendiri itu kawan-kawan, sebetulnya di generasi 2.0 ini pun jenis-jenis sukeri itu udah keluar warna. Tapi yang saya bicarakan adalah Jemani atau Bonplandi ya. Karena kalau untuk di generasi 2.0 sendiri pun atau di sebelum 2.0, untuk hukeri itu sudah keluar warna-warna kawan-kawan. Salah satunya ya berwarna hitam dan berwarna agak merah marun, dan di generasi 2.0 ini itu
di Hukeri sudah diperkenalkan yang namanya Hukeri pink atau Hukeri pelangi rainbow gitu, karena dalam satu susunan pohon atau satu sosok pohon itu ada namanya berwarna-warni. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya sudah mulai membahas generasi yang berikutnya, tapi apabila saya menemukan tanaman-tanaman anthurium generasi awal atau hybrid atau spesies awal, saya tetap akan membahasnya kawan-kawan. Nah, beberapa pemulia atau pembudidaya tanaman itu sendiri yang saya kenal ya, yang saya kenal itu salah satunya adalah Mas Hari. Beliau ini rajin dan gencar mengumpulkan berbagai jenis anthurium mempunyai cikal bakal atau bibit varigata. Jadi dia cari info, cari sana, dan bukan hanya Mas Hari, sebetulnya sih banyak sebetulnya yang lainnya. Nah, sebetulnya ada juga beberapa anthurium yang sebelum anthurium ini itu sudah keluar varigata. Seperti saya pernah bahas waktu sejarah anthurium, kalau kawan-kawan mungkin ingat ya, kalau di situ ada anthurium sebelum ini ialah anthurium kobra teguh yang varigatanya itu di dalam daun ya, mendem bahasanya. Dan ada lagi yang saya sempat tanya dulu, awal-awal juga saya tanya ke kawan-kawan saya, dia pun lupa namanya, bang lupa kayaknya anthurium apa, anthurium bulet pokoknya gitu deh, tapi udah varigata. Nah, untuk best of the best varigata yang benar-benar bagus dimulai sebetulnya oleh anthurium ini. Nah, ini saya akan perkenalkan anthurium ini apa namanya kawan-kawan ya. Ini bernama anthurium cobra karena ini variannya varian cobra ya kawan-kawan. Nah, untuk kawan-kawan ketahui juga, apabila kita memperbanyak tanaman secara generatif ya kawan-kawan ya, secara kawin silang, secara biji, itu biasanya indukannya itu tidak, anak-anak hasil semaian itu tidak serta-merta 100% seperti induknya, apalagi untuk anthurium hybrid. Ini sebetulnya sudah hybrid kawan-kawan, karena di anthurium dulu jadulan ini nggak ada, dan cikal bakalnya itu kobra katalog sebetulnya kawan-kawan ya, untuk jenis-jenis varian kobra ya. Jadi kobra katalog punya biji, anaknya itu tidak identik 100% seperti kobra katalog, tapi mental sana sini. Oleh karena itu kawan-kawan, di pemain atau di anak orang-orang anthurium atau orang-orang yang ngerti tentang tanaman itu dibilangnya bukan biji kobra katalog, tapi hasilnya itu ada bukan kobra katalog ya bijinya itu, karena karakternya itu keluar dari induknya. Karena kobra katalog sendiri itu masih agak raw, mutasi dari apa itu masih agak-agak kurang jelas juga, makanya di pembahasan kobra katalog saya tidak membahas seperti eksplisit seperti apa, hanya ditemukan saya bicaranya. Nah, kalau untuk koptik ini pun saya ya kan rasa ini udah mulai varian dari jenis kobra-kobraan, karena ini disebutnya adalah koptik kobra batik. Kenapa disebut kobra batik ya? Kenapa disebut kobra batik? Sampai Mas Hari yang membudidayakannya sendiri, Facebooknya sampai sekarang bernama Hari Kobra Batik, karena memang udah melekat sekali itu kobra batik di nama beliau ya. Karena ini adalah satu jenis kobra, dan kedua varigatanya ini memang bagus sekali kawan-kawan, seperti batik. Makanya diberi nama anthurium koptik, kobra batik. Batiknya dari mana? Batiknya dari varigata. Nah, kalau varigata seperti ini kawan-kawan, ini sangat bagus sekali, karena istilahnya kita bicaranya ini adalah striata ya, striata atau nguas ya, menyebar, tidak ngeblok. Beda sama ini. Nah, ini daun barunya ini ngeblok kawan-kawan ya, ngeblok ya. Nanti kita bahas lagi. Jadi ini diperkenalkan di 2010 ya oleh Mas Hari Kobra Batik, kebetulan yang bisa kawan-kawan cek di Facebooknya Hari Kobra Batik ya Mas Hari ya. Nanti kalau banyak yang kontak jangan kaget, karena kontennya sudah mulai naik Mas Hari ya. Terus kobra ini ya istimewanya satu ya kan, karena berdaun lebar, bercirikan seperti ular-ularan ya kawan-kawan ya. Kalau kita bicara ciri khasnya ya kobra itu ya daunnya lebar begini ya kan. Kalau kobra katalog kan seperti begini bentuknya nih ya, begini melenuk begini ya. Kalau ini enggak kawan-kawan, ini hanya rata ya, rata tapi masih berjenis ular-ularan atau kobra ya, makanya disebutnya ini kobra batik kemungkinan besar, dan saya yakin ini memang masih turunannya dari kobra katalog ya kawan-kawan ya. Jadi hasil-hasil semaian, tapi ini udah keluar varigata.
Itu cirinya lebar, tapi hanya lebar ya, kawan-kawan bisa lihat lah ya, real. Jadi tidak seperti kobra katalog, dia hanya seperti kobra dengan ada ujungnya di sini ya, seperti lidahnya rata semuanya, ada lancipnya begini ya, daunnya lebar. Seratnya kalau saya bilang tidak terlalu spesial ya, karena ini memang awal-awal ini udah keren banget saat itu, masih teksturnya seperti kulit jeruk, ini persis kayak kulit jeruk karena udah ada warnanya ya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang tidak ada, yang kita bahas belum masuk ke jenis varigata. Nah ini udah masuk jenis varigata ya, seperti inilah bentuknya, sangat cantik sih. Dan ini waktu mulai diperkenalkan ini fenomenal sekali kawan-kawan harganya. Nah mulailah menggelora lagi tuh yang namanya Anthurium, karena sudah diperkenalkan yang namanya kobra batik yang orang-orang pada kepo. Varigata kayak gimana, varigata kayak gimana, heboh kawan-kawan, booming kawan-kawan. Nah harganya langsung fantastis saat itu, yang mulai mengangkat lagi sedikit banyaknya Anthurium di masa vakum karena si kobra batik ini kawan-kawan ya kan. Sebelumnya pun sudah ada, cuman ini menurut saya pribadi ya, ini menurut pribadi saya the real varigatanya yang bagus ya kan, untuk ya sangat layak sekali lah kawan-kawan ya. Nah untuk bentuk batangnya tidak seperti kobra katalog yang agak pendek, dia agak panjang bentuk batangnya ininya ya, fetilnya ya, dan dia bentuknya ini ada sedikit seperti menyiku kawan-kawan di sininya nih. Bentuk belakangnya ini agak-agak segitiga kalau dipegang. Kalau Anthurium itu kan biasanya kan, kalau yang lain kan di sininya bulat ya, yang di atasnya segitiga ya. Kalau seperti Repexinervium atau Superboom, nah ini dia kebalikannya, belakangnya tuh agak lancip dipegang di sininya nih, harus seperti segitiga. Nah justru yang di atasnya sini membulat. Nah kebalikannya nih, ini Jemani nih ya kan, Coptic ini nih kebalikannya. Untuk seratnya ya seperti tadi saya bilang, yang istimewa dari pohon ini memang adalah batiknya dari belang parigatanya sendiri ya kawan-kawan ya. Nah di sini juga saya mau menunjukkan ya, nah ini, nah ciri khas dari Bonplandii, daunnya ini berbentuk, warnanya ini lebih ke coklat ya kawan ya, coklat atau lebih agak cenderung ke hitam. Ini ciri khas banget nih dari Bonplandii sebetulnya nih ya. Nah tapi di sini lebih dikerenin gitu, pakai lebih dikenal dengan nama Jemanii gitu. Kita tidak bisa, tapi untuk di luar negeri ini dikenalnya Bonplandii ya. Ini kalau orang luar negeri tahu juga agak-agak bingung juga nih ya. Wow, ada yang varigata ya, karena mereka tuh terus terang aja way behind, ketinggalan kawan-kawan. Kalau untuk di Jemani ini saya boleh bilang kita on top of everything, nomor satu lah boleh bilang. Mau dilawan sama negara tetangganya seperti Thailand yang tanaman hias itu udah menjadi industri pun, kalau kita bicara Jemani varigata, mereka masih semuanya ambil ke kita, bukan kebalikannya. Beda seperti Aglonema ya yang di background saya ya, kita lebih banyak ambil dari Thailand. Kenapa? Karena di sana teknologinya sudah canggih, bisa dikultur. Nah bicara kultur kawan-kawan, ceritanya tahun 2010 ya kalau nggak salah, 2010 akhir 2011 ya, saya ke Thailand. Ini di dalam negeri masih mahal-mahalnya. Saya bingung, saya berdua teman saya. Yang saya heran 2011 waktu itu saya belum tertarik ya, karena saya masih NC waktu itu senang. Teman saya beli Coptic kecil segini nih, segini, perbandingannya seperti inilah, segede gini nih ya, segede gini, 4 daun 10 juta, dan dia bilang murah ya. Saat itu 2011 saya ingat banget waktu saya ke Thailand ya, bro mau beli nih Coptic, murah nih bro harganya dibanding di dalam negeri gitu kan. Terus mau beli, cuman bingung gua kalau lemes gimana. Tenang om, saya bilang gitu kan, saya kan dulu main Anthurium, jadi saya tahulah, baik minimal bukannya sombong atau gegabah, tapi minimal tahu bagaimana cara nyegerin pohonan. Karena kalau dari Thailand kawan-kawan, semua tanaman itu dikirap, istilahnya dikirim tanpa media ya, jadi itu pohonan akan stres dulu. Itu pun yang berlaku di Aglonema. Nah di Thailand saat itu banyak sekali yang namanya Anthurium, bicaranya kita seperti warnanya itu seperti golden kawan-kawan ya, tapi grade-nya di bawah sedikit, mungkin seperti lemon atau golden ya lebih tepatnya. Nah saya tanya, kenapa banyak sekali di tempat kamu Anthurium golden? Saat itu saya bicara ya, dan sekarang orangnya sudah almarhum ya di Thailand ya,
Saya bilang, ini begini Renat, katanya. Ini sebetulnya adalah dari Anthurium variegata yang kita beli di Indonesia, kita coba kultur, tapi ternyata tidak bisa dikultur dan hasilnya golden semua. Makanya saya tahu saat itu, oh ini hasil dari kultur. Nah ternyata nggak tahu kenapa Anthurium jemani ini yang variegata itu tidak bisa dikultur kawan-kawan, dan sampai sekarang pun nggak bisa dikultur. Makanya ya, secara yang caranya itu nggak bisa cepat seperti aglonema yang bisa dikultur, hanya bisa generatif melalui biji atau vegetatif potong split kawan-kawan. Itu dia, ini yang namanya koptik ya kawan-kawan ya, atau Anthurium kobra batik ya kawan-kawan. Itu dia. Jadi kenapa tidak bisa dikultur, kenapa Thailand tidak bisa memperbanyak membudidaya secara masif baik kultur, karena tanaman ini tidak bisa dikultur. Kalau dikultur keluarnya banyaknya golden, dan goldennya pun ya gitu deh ya kan, warnanya. Itu dia, saya tahun 2011 itu saya ingat sekali, saya dari pasar tanaman hias dibawa ke nurserynya dan saya kaget lihat banyak golden, mirip banget seperti koptik. Saya yakin itu ini yang di kultur ya kawan-kawan. Nah ini dia kawan-kawan sosoknya ya. Jadi saya sudah beri. Nah untuk kawan-kawan ketahui, di sini ada yang namanya kebakar gini kawan-kawan ya. Saya informasikan karena kita sudah masuk ke pembahasan Anthurium variegata ya. Ini penyakitnya variegata kawan-kawan. Ini nih bukan kuman, bukan virus, bukan bakteri. Tapi kenapa bisa begini? Karena variegatanya terlalu mewah. Jadi kalau variegata putih seperti ini nih, contoh ini yang udah habis ngaco deh kebakar ya kan. Nah ini juga mulai kebakar di sini nih ya kan. Ini nanti ngerembet sampai batas yang hijaunya nih. Nah ini pun stop, berhenti di hijau. Nah ini akan naik ke hijau. Makanya untuk perawatan yang variegata itu sangat-sangat susah mempertahankan variegata yang ngeblok itu. Kenapa saya bilang yang seperti ini yang bagus? Karena yang seperti ini tidak akan terbakar. Nah yang seperti ini nih ngeblok begini, kalau tidak perawatannya benar-benar dirawat, matahari ya terutama ya musuhnya, ini akan kebakar kawan-kawan. Jadi terus gimana bang caranya bang supaya ini sebetulnya paranet sudah double, lihat di atas ya, ini paranet sudah double dan ini kenapa masih bisa kebakar? Jadi gini kawan-kawan, kadang ini kenanya itu sunburn, bahasanya istilahnya sunburn ya, ini sunburn, kebakar ya, kebakar sunburn. Jadi ini kebakarnya adalah karena angin panas. Ada angin panas, ini kebakar titik sedikit, itu akan nyebar kawan. Jadi sempat juga kemarin ada yang beli tanaman itu bilang ke saya, bang ini kenapa kok punya saya bisa begini? Ini pohon nggak sehat ya? Bukan pohon nggak sehat. Di sini saya kasih penjelasannya. Ini karena sunburn ya. Jadi dia akan merembet terus. Nah ini kita nggak bisa apa-apa ini, mau dikasih antrakol, mau dikasih detin, atau mau dikasih batoksin pernah ya, itu nggak bisa. Kalau udah kayak gini nih udah ngerembet dah lillahi ta'ala. Makanya saya bilang kalau Anthurium yang bener-bener variegatanya ngeblok, atau ada satu lagi yang lebih sadis, saya bilang namanya pocong gitu ya. Pocong tuh kayak gimana? Nah ini contohnya nih kawan-kawan nih. Makanya bentuknya nggak pernah bisa bagus nih pohon nih, perhatiin nih tuh. Karena variegatanya terlalu ekstrim, kecuali punya satu pohon, dua pohon pada saat matahari pas panas ini ditutup pakai kain putih. Nah bisa seperti itu kawan-kawannya. Tapi kan nggak mungkin semua tanaman kita tutup pakai kain putih ya kan. Dan harus telaten itu kalau benar-benar buat kontes. Nah itu dia kawan-kawan. Jadi kebakar ini bukan karena penyakit, tapi karena sunburn. Dan ini kita nggak bisa ngomong apa-apa ya kan, kecuali ya merelakannya dan paling potong daun kalau nanti jelek banget ya seperti ini nih. Saya juga udah nggak enak melihatnya nih, udah hancur-hancuran bahasanya gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan, sudah alam yang berkehendak. Nah ini dia. Jadi itu sih hanya tips-tips saya dari saya, masalah yang seperti ini nih jangan kaget nanti ya kan.
Oke, nanti kalau untuk pembahasan masalah penyakit dan cara penanggulangannya, nanti kita akan ada bikin satu konten lagi khusus tentang itu. Nah, ini dia kawan-kawan penjelasan tentang konten Anthurium cobra batik. Buat kawan-kawan yang ada pertanyaan atau ada saran atau informasi apapun, bisa komen ya, komen di konten ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalam dan sampai ketemu di konten saya berikutnya. Terima kasih.